Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak Ibu semua hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu, sehat. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Iya, meskipun kita daring ya, pembelajaran kita juga harus tetap semangat seperti di sekolah ya kan. Nah, Ibu semuanya sebelum kita mulai pembelajaran, ya, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong Rama Ya, membimbing Bu. teman-teman Ibu anak ya. Baik, teman-teman. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Rahma. Iya, baik anak-anak Ibu semuanya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu cek hadirannya dulu ya. Nurida, Hadir, Bu. Bella, Hadir, Bu. iya, baik. Semuanya sudah berhadir ya. Memang kalau pelajaran bahasa Indonesia kita harus semangat ya belajarnya ya. Karena kita cinta sama bahasa kita ya enggak? Iya, dengan cinta bahasa Indonesia berarti kita juga punya semangat dalam belajar bahasa Indonesia. Semangat semuanya? Semangat, Bu. Semangat. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang pidato? Masih, Bu. Listiani, memang ini kemarin menampilkan pidato luar biasa ini ya, yang sudah kita pelajari kemarin, semoga bisa menjadi suatu hal yang baik untuk kita ke depan. Itu juga yang akan kita pelajari hari ini. Oke, baik. Anak-anak Ibu semuanya, hari ini kita akan mempelajari salah satu materi baru di pertama di kelas 9, yaitu mungkin kalian udah lihat di layar semuanya, ini adalah unsur pembangun dari cerita pendek ya. Kita akan belajar, mungkin anak-anak Ibu semua di sini suka baca cerita tidak? Sangat suka, Bu. Sangat suka. Iya, yang lain suka tidak? Suka, Bu, suka. Iya, biasanya Bu. Iya, biasanya kalau yang cerpen ini kalau untuk urusan cerita mata lebih melek ya. Nah, kita lihat dulu apa sih yang akan kita pelajari ya dalam teks cerita ini. Nah, kita lihat dulu tujuan kita. Nah, kita sebelum belajar harus tahu ini apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini biar apa yang kita inginkan tercapai. Nah, mari kita lihat. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita. Ibu berharap siswi Ibu semua ini mampu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam cerita pendek nantinya akan kita baca. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung. Ya. Nah, tujuan pembelajaran sudah kita sampaikan. Udah, semakin siap belajar? Semakin siap ya? Nah, sebelumnya ada yang sudah download LKPD belum? Saya sudah Ibu. Sudah, Bu. Iya, ya di LMS sudah Ibu masukkan. Lihat LKPD-nya dulu. Nah, masih ingat tidak Ibu pernah memberikan kalian sebuah cerpen judulnya Suntiang? Masih, Bu. Masih. Ada yang tahu Suntiang itu apa? Itu, Bu, yang untuk pesta-pesta itu, Bu. Yang di kepala itu ya, Bu? Iya, benar sekali. Jadi yang ada di kepala ya Suntiang. Iya, benar sekali. Ada yang masih ingat tidak nak ceritanya tentang apa? Ibu minta coba Nia. Saya, Bu. Ya, Nia, masih ingat tidak ceritanya, Nak? Saya lupa, Bu. Aduh, ada yang mau bantu Ibu mengingatkan teman-temannya ceritanya tentang apa? Baik. Nah, Ibu sampaikan sekilas ceritanya itu bahwa cerita Suntiang itu ada seorang tokoh namanya si Nuzul. Nah, Nuzul ini dia membantu ibunya menjajalkan Suntiang untuk disewakan kepada penduduk kampungnya. Nah, sebenarnya itu yang seperti Ibu sampaikan tadi. Tujuan kita kan ada mengidentifikasi unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek. Nah, ya kan? Ada yang sudah pernah tahu tentang unsur-unsur itu, Nak? Saya, Bu. Iya, Nurida. Iya, baik. Nurida, Melva, luar biasa. Oke, Nurida terlebih dahulu. Iya, unsur pembangun itu ada dua, Bu. Ada intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsik itu yang ada di luar cerita kan? Yang tadi udah disebutkan sama Nurida, itu yang ada di dalam ceritanya. Kalau ekstrinsik berarti ada di luar ceritanya. Nah, apa yang biasa ada di luar cerita?
Biasanya nilai-nilai, Bu. Nilai-nilai Iya, salah satunya itu dia benar. Kategori ini. dari latar belakang Latar belakang lingkungan ya, Bu. Iya, mantap. Benar. Kira-kira di dalam cerpen Suntiang itu ada tidak ya unsur-unsur tadi? ada, Bu. Pasti ada itu. Ada pasti. ya? Iya, pasti ada. Pasti, Baik, harusnya ini pasti ada, Bu. iya, nanti itu yang akan kita lihat. Kita mau buktikan ini ada atau tidak di dalam cerita ya. Sebenarnya tadi udah ada Ibu sediakan sebuah video. Nah, video tentang unsur intrinsik tadi. Tapi unsur-unsur ini tadi sudah disebutkan sangat tepat oleh teman-teman semuanya. Nah, semuanya sudah disebutkan, jadi Ibu rasa video tadi itu nanti Ibu bagikan, kalian bisa mendalaminya lagi ya. Baik, oke, boleh seperti itu? Iya, Bu. Boleh ya. Biar kita langsung masuk ke masalah kita tadi. Kita mau melihat apakah benar di dalam cerpen yang tadi itu, apakah ada unsur-unsur tadi? Ya, itu yang akan kita lihat. Kita untuk melihat apa yang ada di dalam cerita Suntiang ini, Ibu mintakan anak-anak Ibu duduk berkelompok. Sudah dibagikan kelompoknya kemarin di LMS, Ibu sudah petakan nama-namanya. Nah, nanti Ibu mintakan listnya nih sebagai kelompok saat melihat yang namanya tema dan amanat ya dari unsur tadi ya. Kemudian kelompok Nurida melihat unsur tokoh dan penokohan ya. Sudah terbagi semuanya? Selanjutnya, kelompok sudah Ibu bagikan. Silakan lihat LKPD masing-masing sayang. Coba diperhatikan LKPD-nya. Apa yang tidak dipahami, anak-anak Ibu tanyakan. Ya, dari LKPD. Sudah jelas semua. Jelas ya, anak ya? Oke, karena ini. Iya, karena ini yang akan kita analisis. Ada tema, amanat, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan gaya bahasa. Ada 8 hal yang kita analisis dan itu sudah Ibu bagikan semuanya. Paham ya sampai di sini? Paham, Bu. Paham, baiklah. Paham, Bu. Kita akan masuk ke LKPD karena anak-anak Ibu semuanya sudah paham tentang LKPD-nya. Silakan di situ Ibu reviewkan kembali teks cerpennya, bisa dibaca ulang biar semakin mengerti apa yang akan kita pelajari hari ini. Baik, silakan ya berdiskusi, silakan mengidentifikasi. Nah, ya. Kelompok saya sudah selesai diskusi, Bu. Sudah, luar biasa, Masya Allah, mantap sekali Listiani, selalu sigap ya. Teman-teman yang lain udah siap semuanya, nak? Sudah, Bu. Mereka Sudah, Sudah, Bu. Berarti ini bisa menjawab pertanyaan pertama kita ya. Di dalam cerpen Suntiang tadi itu berarti ada unsur pembangun intrinsiknya tidak? Ada, Bu. Ada, Bu. Iya. Ada semua ya? Ya, berarti pertanyaan pertama kita ini tertuntaskan ini ya. Kalian juga tadi sudah mengidentifikasi apa-apa saja unsur yang ada di dalam cerpen Suntiang itu sendiri. Sudah, Bu. Nah, silakan ditulis sayang ya. Silakan ditulis hasil identifikasi tadi itu di kolom bagian yang sudah Ibu sediakan di LKPD. Setelah diisi, Ibu akan mintakan anak-anak Ibu untuk menyampaikan unsur apa saja yang ada di dalam cerpen Suntiang itu sendiri. Paham ya? Alhamdulillah semuanya mengerti. Sekarang Ibu mintakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil identifikasi yang sudah dilakukan ya. Nanti kelompok lain boleh menanggapi ya. Kalian boleh menanggapi secara santun, secara bijak. Pertama, Ibu mintakan tadi yang identifikasi tema amanat siapa? Kelompok Ahmad Tohari, Bu. Saya, Bu. Listiani sebagai perwakilan kelompok, silakan nak. Berdasarkan identifikasi terhadap cerpen Suntiang ini, kelompok kami mendapatkan hasil yang pertama adalah tema, Bu. Temanya ada tentang pelestarian budaya daerah. Jadi dari tema tersebut itu kita bisa menyimpulkan amanat juga atau kita anggap, Bu. Jadi amanatnya disimpulkan di sini kita yang pertama itu harus membantu orang tua, Bu. Yang kedua kita harus melestarikan budaya, Bu. Karena budaya itu benar-benar. Iya, tepat sekali. Teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan, nak? Iya, menambahkan ya Bu, untuk amanatnya bisa ditambahin kita harus rajin membantu dan patuh kepada orang tua ya.
Iya, benar sekali. Iya, dari amanat itu menjadi pesan buat kita juga yang membaca ya. Kita juga harus melakukan hal demikian, karena itu pasti sesuatu yang baik ya. Luar biasa, berarti analisisnya pun mantap ya. Identifikasi seperti anak-anak ibu semakin paham ini unsur-unsur yang ada di dalam suntiang tadi ya. Bagus, luar biasa. Ibu salut. Semuanya sudah mengonfirmasi hasil identifikasi. Nah, selanjutnya coba dilihat di LKPD di bagian di bawahnya, itu Ibu mintakan ya kita menulis hasil diskusi kita. Nah, hasil diskusi yang mana? Hasil diskusi yang tadi teman-teman sudah sampaikan tentang tema, tentang amanat, alur, latar, sampai ke gaya bahasa, ada 8 ya, ada 8 unsur. Nah, itu Ibu harap simpulkan. Ya, disimpulkan kembali dan disertai bukti. Kenapa itu bisa tema? Apa buktinya? Silakan dengan kelompok didiskusikan, diisi, dibuat hasil simpulan dari identifikasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, kemudian tulis di bagian sampingnya bukti. Silakan dikumpulkan nak ya kertasnya. Nanti Ibu akan melihat kalian pastinya sudah semakin memahami unsur-unsur ini ya, unsur-unsur yang ada di dalam cerita Suntiang. Tapi ingat nak ya, unsur-unsur ini bukan hanya di Suntiang, tapi di semua cerpen lainnya kita juga bisa melihat unsur-unsur tadi. Pasti semua cerpen itu ada temanya, ada amanatnya, ada tokohnya, pastinya semuanya ada di dalam cerita. Baik, kita sudah menyelesaikan unsur-unsur intrinsik, unsur-unsur pembangun yang ada di dalam cerita. Kita sudah telaah tadi apa-apa saja. Kalau kalian membaca cerita lain, kalian juga bisa mengetahui alur ceritanya seperti apa, sudut pandangnya bagaimana. Nah, karena belajar ini kalian bisa mengidentifikasi cerpen-cerpen lain. Baik anak-anak ibu semuanya, luar biasa. Sebelum kita akhiri, Ibu minta kepada Rahma coba berikan simpulan akhir nak, dari pembelajaran kita hari ini, apa yang kamu dapat? Baik Bu, yang pertama, setiap cerpen itu pasti ada unsur-unsurnya. Iya, makasih Melva, makasih Rahma, sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak ibu semuanya, ya. Setelah kita selesai melakukan pembelajaran kita tentang identifikasi dan menyimpulkan unsur pembangun dalam karya sastra, nah kita lakukan evaluasi nak ya. Ibu sudah menyediakan soal latihan, nanti kalian bisa cek di LMS masing-masing ya. Ibu sudah berikan tautannya, nanti silakan diketik tautan ini, lalu kalian menjawab ada 10 soal terkait pembelajaran kita hari ini. Paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini, nak? Paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Senang belajar bahasa Indonesia? Senang, Bu. Senang. Iya. Kita refleksi hari ini, ya Alhamdulillah Ibu sangat senang, anak-anak Ibu antusias luar biasa belajar pada hari ini, walaupun kita daring, kalian memberikan semangat yang luar biasa, yang membuat Ibu juga ikutan semangat ya mengajarnya. Tangan kita semua. Baik anak-anakku, insya Allah kita akan melanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Kita akan belajar lebih jauh mengenai struktur yang ada di dalam teks cerita pendek. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita bersyukur karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga bermanfaat. Ibu minta kembali kepada Rahma, silakan dipimpin teman-temannya untuk melakukan doa penutupan kita belajar hari ini. Baik, teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Rahma. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Semangat belajar, tetap jaga prokes. Ingat, dimanapun kita berada, tetap masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih untuk semuanya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.